Oke teman-teman, balik lagi di channel gue Manusia Abdan. Sekarang gue bakal nanggepin apa yang Jokowi bilang di wawancara dia Najwa Shihab. Si Najwa Shihab kan dia ngajuin pertanyaan. Nah, Jokowi dia jawab. Nah, gue bakal nanggepin jawaban dari Jokowi. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya. Oke, mulai teng teng. Mata Najwa. Lanjut teman-teman. Selamat malam, selamat datang Oke, di Mata malam. Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Oke. Perang melawan corona tak mudah untuk dimenangkan. Yang kita hadapi Iya. bersama, lawan yang tak Benar kelihatan. sekali. Dibutuhkan kerja kolektif yang tak setengah-setengah, kewaspadaan tingkat tinggi yang meniadakan lengah. Kedisiplinan warga negara jelas sangat dibutuhkan. Inisiatif kita untuk saling menjaga juga menentukan. Tapi negaralah yang punya kapasitas paling maksimal, cuma pemerintah yang bisa menggerakkan dengan optimal. Betul. Corona jelas batu ujian bagi kepala negara. Bagaimanakah kepala negara menyikapinya? Inilah Mata Najwa. Jokowi diuji pandemi. Jokowi diuji. Orang puas. Dan yang terakhir mengenai bantuan sosial untuk 1,2 dimulai di DKI terlebih dahulu. Kemenkes memang terbatas datanya, jadi kita memang belum bisa menghasilkan data yang sangat lengkap atau yang terbuka. Jokowi diuji pandemi, itu tema Mata Najwa malam ini. Virus corona yang terus menyebar dengan angka-angka yang juga terus bertambah di berbagai daerah. Pandemi ini bukan hanya persoalan kesehatan, tapi juga menyangkut banyak sendi kehidupan. Beragam masalah yang muncul, mulai dari data yang dipermasalahkan hingga tarik ulur keputusan yang membingungkan. Kesiapan ketahanan ekonomi dan sosial juga menjadi pertanyaan publik. Di Istana Merdeka, saya mempertanyakan persoalan-persoalan itu langsung ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Oke. Udah dicek dulu, cek suhu, masuk. Oke, masuk terus Najwa. Terus dites corona dulu deh, suntik. Tes corona. Enak ya kalau mau ke sana dapat tes corona gratis. Sementara hasilnya negatif. Tuh. Negatif COVID-19. Berarti di sana jalan-jalan. Di sana yang Jakarta ya. Keren juga di panas teman-teman. Bapak Presiden, terima kasih banyak waktunya untuk kami, Bapak. Terima kasih Mbak Nana. Sehat-sehat, Bapak? Benar. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, itu yang paling penting saat ini, kesehatan. Oke. Bapak, saya ingin langsung evaluasi. Apa evaluasi Bapak Presiden atas kebijakan PSBB yang sudah diberlakukan di sejumlah wilayah, Pak? Sebagai ilustrasi, perjalanan saya ke istana masih ramai jalanan, Pak. Seperti kota normal saja, tidak ada pembatasan. Ya, saya melihat di Iya benar teman-teman. Ternyata masih rame di jalanan juga, masih rame banget. lapangan, pasar masih ramai. Rame bener. Kemudian saya kemarin baru muter juga di Jakarta bagian utara juga, terminal masih Iya ramai. benar teman-teman. Kemudian juga di Bogor saya melihat juga mirip-mirip sama yang sudah melakukan PSBB. Artinya apa? Ya sebetulnya
aktivitas itu, mobilitas itu yang harus dikurangi. Ya. Benar. Tetapi juga yang paling penting aktivitas bisa dilakukan, tetapi jaga jarak. Penting sekali jaga Penting. jarak. Itu yang namanya physical distancing, social distancing. Jaga jarak itu sangat penting. Yang namanya pakai masker itu sangat Pakai penting. masker. Jauhi kerumunan itu penting sekali. Dan jangan lupa setiap kegiatan apapun habis itu cuci tangan itu penting dan itu saya sampaikan berulang-ulang. Ya, himbauan itu sudah disampaikan jauh-jauh hari Pak, kampanye intensif soal bagaimana harus di rumah saja, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Tapi dalam prakteknya seperti tadi Bapak Presiden akui, ini sekedar himbauan saja tidak cukup. Apakah memang akan ada instrumen lain yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan PSBB ini akan bisa efektif? Saya kira instrumen di lapangan yang kita gunakan kan memang sudah TNI dan Polri untuk awal-awal menegur dalam transisi, memberitahu. Tetapi ini kalau memang nanti kita anggap masih belum cukup, ya mungkin ada step berikutnya. Sampai sejauh ancaman kurungan atau ancaman denda seperti yang memang sanksi itu ada di Undang-Undang Karantina Kesehatan, Pak? Apakah Katanya tuh di Jakarta kalau misalnya kita nggak pakai masker naik mobil denda 1 juta apa 100 juta ya? Kayaknya sih denda 100 juta sih kalau nggak pakai masker ya di mobil Jakarta tuh. Kalau Jakarta, ya kalau daerah masih Bogor kayak gue Kabupaten Bogor masih aman lah Bogor mah. Sebelum kayak begitu, oke? berpikir instrumennya sampai memberlakukan hukuman ancaman Ya kalau sanksi? nanti dalam sosialisasi kita anggap memang sudah cukup dan itu di lapangan masih belum ada perbaikan, bisa saja kita akan masuk ke sana. Kerap kali alasan yang diungkapkan oleh mereka yang tidak bisa berada di rumah saja, Pak. Mereka harus keluar untuk mencari nafkah. Jadi seperti si malakama, keluar kemungkinan terkena corona, tetap di dalam, tidak bisa mencari penghasilan sehingga tidak bisa makan. Ya itu memang pilihan-pilihan yang semuanya tidak enak. Pilihan-pilihan tidak enak teman-teman, kayak tuh. Pilihan-pilihan yang tidak enak. Buat kalian yang kerja harian tuh, insya Allah apa deh, pilihan tidak enak. Dan kita semuanya juga harus menyadari bahwa di luar itu masih banyak buruh harian, pekerja harian, pedagang-pedagang asongan, pedagang-pedagang mikro yang hidupnya harian. Ini juga yang harus menjadi hitungan, menjadi kalkulasi kita. Jangan sampai kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, tapi muncul masalah baru yang lain yang mungkin bisa lebih besar kalau kita tidak hitung dan kalkulasi. Apakah budget negara, anggaran negara kita cukup untuk menjamin kebutuhan hidup penduduk, Pak Jokowi? Karena kemudian ada yang menilai kebijakan yang diambil yaitu PSBB itu karena tidak mengharuskan pemerintah menjamin kehidupan rakyat. Jadi karantina wilayah yang sifatnya gratisan dari pemerintah. Bagaimana Bapak? Kalau yang namanya karantina wilayah itu kan sama dengan lockdown. Katanya karantina wilayah itu sama dengan lockdown teman-teman. Karantina wilayah sama dengan lockdown. Ya, lanjut. Artinya apa? Masyarakat harus hanya di rumah. Bus berhenti, nggak boleh keluar. Taksi berhenti, ojek berhenti, pesawat berhenti, kereta api berhenti, MRT berhenti, KRL semuanya berhenti. Hanya di rumah. Untuk Jakarta saja pernah kami hitung-hitungan, per hari membutuhkan 550 miliar. Hanya Jakarta saja. Untuk menjamin kehidupan seluruh penduduk kalau karantina. Dan kita tidak. Kalau Jabodetabek 3 kali lipat, itu per hari. Wow. Jadi Berarti pemerintah udah ngitung kalau misalnya kita butuh dana supaya lockdown di rumah itu kita butuh dana 550 miliar itu untuk Jakarta saja. Nah,
untuk Jabodetabek itu 3 kali lipatnya, berarti yang kalian lihat di sini ya berapa ya 3 kali lipatnya. Berarti kalau Indonesia emang ada uang Jokowi ya? Maksudnya Indonesia buat Indonesia, waduh, nggak ngerti lagi dah, udah lanjut. Ya, karena pertimbangan budget negara yang tidak mencukupi untuk menjamin, karenanya pilihan itu tidak diambil pemerintah, Bapak. Bukan karena masalah budget. Kita kan juga belajar dari negara-negara lain. Belajar. Apakah lockdown itu berhasil menyelesaikan masalah? Kan tidak. Coba tunjukkan negara mana yang berhasil. Berarti Jokowi itu intinya dia mencontoh dari negara lain, teman-teman. Oke? Melakukan lockdown dan bisa menghentikan masalah ini. Nggak ada menurut saya. Mana? Tunjukkan. Nggak ada, karena setiap hari saya selalu Lucu mukanya. ada Tapi nggak ada. briefing kertas yang di situ informasikan mengenai negara-negara A, B, C melakukan apa, hasilnya apa, kemudian di sana kasus positif berapa, yang meninggal berapa, ada. Saya setiap hari ada informasi mengenai itu. Jadi dalam Katanya Jokowi punya dia itu punya itunya listnya, yang meninggal berapa, nambah berapa, negatif berapa, yang sembuh berapa dia punya. Jadi mungkin kata dia kita disuruh tenang dulu aja, tenang, slow. Kata dia gini, mungkin dia dalam pikiran dia, wahai masyarakat Indonesia semuanya, slow aja, santai semuanya. Gua punya kok data-data yang benar, yang asli gitu, kata dia. Lanjut. dalam memutuskan sesuatu, sekali lagi bahwa setiap negara itu berbeda-beda. Beda-beda. Tapi bahwa Karena karakternya berbeda-beda, tingkat kesejahteraan berbeda, tingkat pendidikan berbeda, tingkat kedisiplinan berbeda, geografis berbeda, kemampuan fiskal juga berbeda. Jadi nggak Beda-beda bisa semua, kita teman-teman. suruh niru-niru negara lain. Dan sampai saat ini saya melihat tidak ada formula yang pasti yang bisa menyelesaikan masalah COVID-19 ini. setiap negara mempunyai pendekatan yang berbeda-beda, tapi yang terbukti efektif adalah ketika pengetatan itu dilakukan secara lebih tegas, kurvanya melandai, Bapak Presiden. Kurva pertambahan pasien positif itu melandai. Itu terjadi di seluruh dunia, walaupun dengan tingkat skala yang berbeda-beda. Ya, oleh sebab itu saya sampaikan, tingkat kedisiplinan itu sangat menentukan. Disiplin yang kuat itu sangat menentukan. Jadi kita harus disiplin yang kuat. Itu menentukan, Jokowi, disiplin itu menentukan setelah wabah corona ini. Lanjut. Urusan yang sering kita sampaikan, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Urusannya masalah cuci tangan, masker, jaga jarak, jauhi kerumunan. Kalau kita melakukan ini dengan disiplin yang kuat, itu yang akan mengurangi dan bisa menyelesaikan masalah ini dengan Disiplin. segera. Di awal Bapak bilang ini keputusan yang sulit diambil, apapun pasti ada resikonya. Karenanya Bapak juga paham ada banyak kritikan-kritikan yang masuk. Kritikan-kritikan itu antara lain, dan saya ingin minta tanggapan Bapak. Misalnya Ketua Umum PMI Pak Yusuf Kalla menilai langkah pemerintah dalam mitigasi pandemi ini kurang cepat dan kurang tegas. Januari sudah muncul virus, tapi Maret baru pemerintah secara serius mengambil langkah. Bahkan ada juga anggapan di awal-awal pandemi ini Pak, banyak pejabat publik yang justru mengentengkan masalah. Menteri Kesehatan Terawan misalnya, yang bilang ini flu biasa akan sembuh sendiri, cukup. Jadi ada kesan menganggap ini bukan masalah yang serius. Apakah betul kesan itu? Tadi di awal kan sudah saya sampaikan bahwa ini virus berbahaya, sangat berbahaya, tetapi bisa dicegah dan bisa dihindari. Tapi kita tidak ingin membuat kebijakan itu dengan cara gerusa-gerusu. Yang ini dinilai oleh publik itu mungkin lamban di situ. Enggak, dia tuh nggak mau gegabah, dia tuh intinya dia nggak mau gegabah, bukan rasa gerusu, nggak mau gegabah, dia intinya kayak begitu, teman-teman. Manusia Ardan. Oke, lanjut. Membuat publik tenang itu tidak dilihat sebagai sebuah keputusan, itu sudah keputusan. Keputusan itu
membuat publik agar tidak panik itu keputusan. Keputusan. Itu tidak dilihat sebagai sebuah keputusan. Nah, itu anunya di situ agak berbedanya di situ. Bagaimana? Kemudian awal-awal juga lab yang ada di Kementerian Kesehatan diragukan, oh nggak bisa itu ngetes PCR. Di awal-awal kan gitu, padahal sudah kita coba bolak-balik sudah bisa. Tapi ada yang banyak yang menyampaikan ahli-ahli bahwa itu tidak layak untuk alih-alih itu apa ya? Orang lain deh. Melakukan uji PCR. Ya jangan seperti itulah. Ya, sudah sampai sekarang pun kan nggak ada masalah, dan juga perlu saya sampaikan persiapan untuk PCR ini karena pas lagi ini rebutan yang namanya sekarang ini yang namanya APD, PCR, rapid test, masker, semuanya menjadi rebutan 213 negara yang terpapar. Oh, semuanya jadi rebutan 200-an negara. Ya iyalah, orang ini virus sudah mendunia. Wow, virusnya mendunia sekali. Lanjut. To the point, Pak To the Jokowi. point. Bagaimana penilaian Bapak atas kinerja Menteri Kesehatan, Pak Terawan? Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tidak ada yang sempurna. Jadi Tidak ada yang sempurna di dunia ini, teman-teman, kata Jokowi. Oke, kalau gitu berarti yang benar sih, tapi oke, ini bisa jadi alasan buat kita melakukan sesuatu. Soalnya yang bilang sendiri presiden kita, Presiden Indonesia Joko Widodo. kalau ada yang mengatakan masyarakat ada yang kecewa, ya saya itu wajar. Wajar. Setiap pekerjaan ada yang menilai. Setiap keputusan ada resikonya. Masyarakat bahkan sampai sejauh, walaupun ini hak prerogatif Bapak Presiden yang memilih pembantunya, tapi sampai sejauh ada yang menilai harus mundur karena kinerjanya jauh dari memuaskan. Penilaian berbeda-beda, yang saya ingin tanyakan penilaian Bapak Presiden atas anak buahnya. Yang ditangani oleh Menteri Kesehatan itu kan juga bukan hanya urusan COVID. Ada juga yang lain, misalnya demam berdarah. Ya. Jadi intinya tuh Jokowi itu membela bawahannya. Dia bilang yang dia urusin tuh nggak cuma COVID-19 gitu. Mungkin pembelaan secara halus Juga baru ramai di beberapa provinsi. Tetapi untuk usulan COVID kan sudah dihandle oleh gugus tugas COVID. Dan saya melihat Dr. Terawan sudah bekerja. Oh, katanya kalau COVID udah dihandle sama gugus yang lain, bagian lain, bukan sama dia lagi. Tuh, top lah Jokowi. Sangat keras. Bagaimana Presiden Joko Widodo? Oke teman-teman, jadi itu saja video guanya menanggapi jawaban-jawaban Jokowi yang dilontarkan oleh mulutnya di Istana Presiden, Istana Kemerdekaan Presiden Republik Indonesia. Oke teman-teman, semoga kalian suka dan video gue kayak gini teman. Oke semuanya, teman-teman manusia Abdan. Dia segini aja video dari manusia Abdan. Udah teman-teman semuanya, sampai jumpa. Semoga semuanya sehat selalu, sehat semua, amin. Semoga terhindar dari virus corona. Teman-teman, bye bye, love you semuanya, bye.